أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah ja'ala syahra Ramadan syahra siyam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian yang kami hormati, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan nikmat serta kesehatan kepada kita. Kemudian salawat dan salam marilah kita aturkan kepada junjungan kehiribaan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian yang kami hormati, tidak beberapa lama lagi kita akan kedatangan tamu yang agung. Tamu itu ialah bulan Ramadan. Bulan yang membawa keberkahan. Bulan yang membawa keampunan. Dan bulan maghfirah atau bulan yang mulia. Oleh sebab itu, marilah kita sambut bulan Ramadan ini dengan bahagia dan sukacita. Di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang menyambut bulan Ramadan dengan bahagia dan sukacita, maka diharamkan jasadnya masuk api neraka. Oleh sebab itu, di bulan Ramadan yang penuh kemuliaan dan keagungan ini, di mana hari-harinya, detik-detiknya bernilai ibadah. Di bulan Ramadan ini, napas menjadi tasbih, tidur pun ibadah, dan semua amal ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta doa-doa hamba-hamba Allah akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk juga bagi orang yang berdosa, apabila dia meminta ampun di bulan Ramadan ini, Allah ampuni. Oleh sebab itu, mari di bulan Ramadan ini kita laksanakan, kita tingkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man sama Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Yang artinya, barang siapa yang melaksanakan ibadah bulan Ramadan dengan penuh iman, maka dan penuh pengharapan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan diampuni segala dosa-dosanya. Oleh sebab itu, mari kita laksanakan ibadah Ramadan ini dengan iman dan mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka segala dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pada akhir Ramadan nanti, bagi orang yang melaksanakan ibadah puasa Ramadan, laksana bayi yang baru dilahirkan, tidak ada titik dosa lagi. Kemudian juga di bulan Ramadan ini adalah bulan agung, di mana amal ibadah yang dilaksanakan oleh seorang hamba dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pahalanya.
Barang siapa yang melakukan salat fardu baginya, ganjarannya seperti melakukan 70 salat fardu di bulan yang lain. Amal-amal ibadah yang lain juga, yang sunat, diganjar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pahala yang fardu. Begitu juga di dalam bulan Ramadan ini, satu huruf yang dibaca dari ayat-ayat Al-Quran, maka dia sama dengan menghatamkan Al-Quran. Mari para hadirin sekalian, khairukum man ta'allamal Quran. Sebaik-baik kamu ialah orang-orang yang mengajarkan Al-Quran dan belajar Al-Quran. Oleh sebab itu, karena puasa ini sangat agung, sehingga nantinya pada hari kiamat dia adalah memberikan pertolongan kepada hamba-hambanya yang telah melaksanakan sewaktu hidup di dunia, melaksanakan ibadah puasa, melaksanakan juga senang membaca Al-Quran. Asyamu wal Quran wa qiraatul Quran yasfa'ani. Puasa dan bacaan-bacaan Al-Quran nanti dia akan menolong kamu di hari kiamat. Hadirin sekalian yang kami hormati. Oleh sebab itu, alangkah indahnya di bulan Ramadan ini kita banyak-banyak mengisi ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik ibadah zikir ataupun ibadah-ibadah yang lainnya, ataupun memperbanyak selawat, lebih-lebih ucapan istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Isilah hari-hari, detik-detik, malam dan siang dengan banyak membaca Al-Quran. Karena bacaan Al-Quran itu adalah ibadah sebaik-baiknya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang kami jelaskan tadi, bahwasanya bacaan Al-Quran itu akan memberikan syafaat dan pertolongan kita nanti di hari kiamat nanti. Kapan lagi kalau tidak tahun-tahun ini kita laksanakan untuk persiapan bakal kita di akhirat nanti. Hadirin sekalian rahimakumullah. Oleh sebab itu keagungan Ramadan ini, kata Rasulullah, seandainya umatku tahu tentang keagungan dan kemuliaan bulan Ramadan, niscaya dia akan menghendaki setahun itu adalah bulan Ramadan. Hikmah daripada bulan Ramadan ini banyak sekali kalau kita mengkaji dari segi ilmu pengetahuan atau pandangan ilmu pengetahuan. Samping sebagai ibadah, samping itu juga ibadah Ramadan ini mendatangkan manfaat yang sungguh luar biasa bagi seseorang yang melaksanakannya. Ialah badannya akan sehat dan lain-lainnya. Ini adalah menurut penelitian-penelitian ilmuwan, bagi orang yang melaksanakan ibadah puasa, maka badannya akan selalu sehat dan terhindar daripada segala penyakit. Hadirin yang kami hormati. Oleh sebab itu, di dalam kesempatan kultum pada hari ini, Ramadan adalah Syahrul Azim, bulan yang agung. Kenapa kita katakan agung? Karena pada bulan Ramadan inilah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim, sebagai firman-Nya, Syahrul Ramadan unjila fil Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Artinya pada bulan Ramadan ini Allah telah turunkan Al-Quran sebagai cahaya dan petunjuk bagi manusia. Inilah keagungan bulan Ramadan. Kemudian keagungan yang kedua juga ialah di bulan Ramadan ada satu malam yang dinamakan ialah malam Lailatul Qadar. Bagi siapa yang beribadah pada malam Lailatul Qadar itu tadi, maka dia sama melaksanakan ibadah-ibadah yang dihitung kurang lebih 83 tahun. Dia membaca Al-Quran pada malam itu juga, maka dihitung dia sama membaca Al-Quran dengan 83 tahun. Oleh sebab itulah para ulama berpendapat malam-malam Lailatul Qadar adalah jatuh pada malam-malam ganjil akhir-akhir 10 bulan Ramadan. Oleh sebab itu para hadirin sekalian, dengan
adanya bulan Ramadan ini, mari kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Kita sambut Ramadan ini dengan kebahagiaan dan kelapangan hati. Kita tingkatkan ibadah kita sehingga iman kita akan lebih kuat. Janganlah kita menyambut bulan Ramadan ini biasa-biasa saja. Itu artinya pertanda bahwasanya iman kita masih kurang. Dengan Ramadan inilah kita suatu keberuntungan yang sungguh luar biasa Allah berikan. Allah berikan hadiah Ramadan dengan ditetapkannya melaksanakan ibadah puasa ini. Maka itu adalah suatu keberuntungan. Apapun bentuknya yang Allah perintahkan, misalnya salat, maka itu adalah keberuntungan bagi kita. Diperintahkan oleh Allah juga puasa, maka itu adalah keberuntungan bagi kita. Diperintahkan oleh Allah juga haji atau yang lainnya, maka itu adalah suatu keberuntungan yang sungguh luar biasa. Dan itu adalah kasih sayang Allah serta rahmat Allah yang dikasihkannya kepada manusia. Hadirin sekalian yang kami hormati, mari dalam rangka menghadapi bulan Ramadan ini, kita bekali, mari kita bermuhasabah diri untuk kita selalu meningkatkan ibadah setiap saat dan setiap detik. Sehingga nantinya di hari yaumil kiamah nanti, kalau kita ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, sudahkah kita melaksanakan perintah-perintah Allah, karena ini akan menjadi tanggung jawab kita. Dan dengan melaksanakan ibadah, dengan meningkatkan iman dan takwa, maka hidup kita akan selamat dunia dan akhirat. Demikianlah para hadirin sekalian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.